Bab 1135, Posisi Master Menara Dewan Menara Putih. Lu Zhou berkata, ketika Anda kembali, beritahu Tower Master Lan bahwa saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Ning Wanxing berkata, iya. Ning Wanxing menegakkan punggungnya. Dia tidak pergi, matanya menatap kosong ke udara. Dia bisa merasakan fluktuasi energi dan sedikit energi Great Void yang belum menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Berbicara, saudara Duanmu adalah murid ketiga Paviliun Master Lu, dan dia memiliki benih kekosongan besar. Tower Master Lan juga sebelumnya menyebutkan bahwa murid ke-6 Evil Sky Pavilion, Nona Ye, memiliki energi Great Void. Bukannya aku ingin mengorek, tapi, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan dengan lantang. Ning Wanxing tergagap. Aku mengizinkanmu untuk berbicara dengan bebas. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, kata Lu Zhou. Broter Duanmu mungkin tidak berpartisipasi dalam Great Void Expedition. Dengan basis kultivasinya sekarang, dia tidak mungkin memasuki tanah tidak dikenal. Hal yang sama berlaku untuk Nona Ye. Oleh karena itu, apakah itu benih kekosongan besar atau energi kekosongan besar mereka, saya pikir mereka pasti diberikan oleh Master Pavilion Lu, kata Ning Wanxing. Dia berhenti sejenak sebelum dia bertanya, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak menggunakan benih atau energi untuk dirimu sendiri? Lu Zhou dengan tenang menjawab, langit dan bumi membelenggu. Tidak peduli apa belenggu langit dan bumi itu, dia bisa menggunakannya untuk menjawab banyak pertanyaan rumit. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu orang-orang bahwa dia memiliki lotus biru yang bahkan lebih hebat dari benih kekosongan besar, bukan? Ning Wanxing berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Jadi begitu. Lan Xie menghadapi ajalnya. Dia pernah mencari energi Great Void untuk memecahkan masalah, tapi itu tidak berguna. Energi Great Void dapat mematahkan belenggu batas 8 atau 9 daun, tetapi itu tidak dapat memperbaiki kesalahan dalam kultivasi Lan Xie. Pada saat ini, Ning Wanxing tiba-tiba membungkuk dan berkata, saya berjanji untuk merahasiakan masalah saudara Duanmu yang memiliki benih kekosongan besar. Jika rahasianya bocor sedikit saja, aku akan mati dengan kematian yang mengerikan. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu untuk membungkammu? Lu Zhou bertanya. Aku, tentu saja. Ning Wanxing takut Lu Zhou akan membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, dia berkata, saya hanya berpikir masalah ini harus dirahasiakan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Lu Zhou memandang Ning Wanxing. Setelah hening sejenak, dia bertanya, menurutmu siapa yang berani mengingini barang-barangku di dunia ini? Ning Wanxing berkata, kultivasi Paviliun Master Lu tidak terduga, kamu yang terkuat. Namun, dia berhenti sebelum dia berkata, 4 tanah besar yang belum dipetakan telah diisolasi dari kami untuk waktu yang lama. Selain Great Void, ada 3 Uncharted Lands lainnya. Mungkin ada ahli yang memiliki lebih dari 15 grafik kelahiran. 15 bagan kelahiran. Lu Zhou mengangkat alis. Saya masih muda, dan pengetahuan saya dangkal. Ini hanya hal-hal yang pernah saya dengar jadi saya tidak yakin itu benar, kata Ning Wanxing. Lu Zhou memikirkan tuan muda dari klan Qin, Qin Mosang, yang dia temui di dekat kolam dingin di puncak gunung bersalju. Keberadaan domain teratai hijau telah dikonfirmasi, dan pelayan hantu klan Qin juga telah datang ke domain teratai merah. Kata-kata Ning Wanxing bukannya tanpa kebenaran. Sepertinya semua orang terikat oleh belenggu langit dan bumi. Jika spekulasi murid ketujuhnya benar, lalu apa 2 tempat lainnya? Setelah beberapa saat, Lu Zhou berkata, kamu harus kembali dan melapor kepada atasanmu. Saya akan mengunjungi Dewan Menara Putih dalam 3 hari. Ning Wanxing mengangguk dan berkata, dimengerti. Setelah Ning Wanxing pergi, Lu Zhou mengirim seseorang untuk memanggil Meng Changdong, penjaga Paviliun Langit Jahat, ke Balai Pelestarian. Kemudian, dia mengirim Meng Changdong dan Zhao Hongfu untuk memanggil dan membawa Ye Tianxin ke ibu kota di wilayah Lotus Merah. Di Paviliun Langit Jahat, Ye Tianxin bingung ketika dia mengetahui perintah tuannya. Kakak senior kelima, apakah tuan mengatakan mengapa? Ye Tianxin bertanya. Zhao Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Guardian Meng hanya menyampaikan perintah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, Anda sudah lama berada di Evil Sky Pavilion, jadi ada baiknya Anda keluar dan bersenang-senang. Saya ingin keluar, tetapi saya belum bisa pergi. Petik 2. Ye Tianxin mengangguk dan berkata, karena Tuan telah memberikan perintah, saya secara alami akan menurut. Saya hanya khawatir meninggalkan Cheng Huang. Bagian rahasia itu tidak terlalu besar. Meskipun ukuran Cheng Huang telah menyusut banyak, dia masih terlalu besar untuk bagian rahasia.
Saudari junior ke-6, kamu tidak mengkhawatirkan apapun. Siapa yang berani mengingini Cheng Huang? Zhao Yue ada benarnya. Ye Tianxin tidak membuang waktu dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang di Evil Sky Pavilion dan pergi ke domain Lotus Merah melalui lorong rahasia Zhao Hongfu pada hari yang sama. Tepat ketika matahari akan terbenam, Zhao Hongfu membawa Ye Tianxin ke pintu masuk balai pelestarian. Kemudian, dia berkata dengan santai, Nona ke-6, aku benar-benar tidak suka bersikap formal. Sister Ye, Master Pavilion ada di dalam. Ye Tianxin tidak bermaksud seperti ini dalam bentuk sapaan biasa. Selama itu enak di telinga, itu baik-baik saja. Dia bertanya sambil tersenyum, kamu Zhao Hongfu, jenius rahasia yang baru-baru ini direkrut oleh Master, kan? Saudari Ye, Anda pernah mendengar tentang saya. Aku sudah sangat terkenal. Zhao Hongfu berkata, senang. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, terima kasih telah membawaku ke sini. Jangan sebutkan itu, kata Zhao Hongfu sebelum dia membuat isyarat mengundang. Ini adalah pertama kalinya Ye Tianxin meninggalkan wilayah teratai emas, wajar saja dia masih belum terbiasa dengan lingkungan barunya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika dia memasuki aula sebelum matanya mendarat pada seorang pria tampan dan bermartabat yang duduk bersila dengan ekspresi tenang di wajahnya. Apakah ini tuannya? Meskipun si Uya diam-diam memberitahu semua orang di Evil Sky Pavilion tentang perubahan penampilan tuan mereka, dia masih terkejut ketika melihat tuan mereka. Pada saat ini, Lu Zhou perlahan membuka matanya. Matanya menemukan Ye Tianxian berpakaian putih yang tampak membeku dan berkata, duduk. Suara dan sikap yang akrab. Ye Tianxin langsung berlutut di tanah. Salam, tuan. Tidak perlu formalitas, kata Lu Zhou. Terima kasih tuan. Ye Tianxin bangkit sebelum dia berlutut lagi di atas kasur di dekatnya. Lu Zhou merasakan auranya sebentar sebelum dia berkata, kultivasimu berkembang sangat cepat. Ini semua berkat bimbingan guru sehingga saya berhasil berkembang pesat, kata Ye Tianxin. Kapan kamu belajar seni sanjungan dari Old Eight? Lu Zhou bertanya, bingung. Ye Tianxin menundukkan kepalanya karena malu. Lu Zhou berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja. Saya memanggil Anda ke sini karena saya memiliki sesuatu untuk diserahkan kepada Anda. Petik 2. Tuan, apa perintahmu? Saya ingin Anda mengambil alih posisi Master Menara dari Dewan Menara Putih, kata Lu Zhou. Ye Tianxin tercengang. Lu Zhou berkata, Dewan Menara Putih adalah salah satu kekuatan utama yang menjaga keseimbangan di wilayah Lotus Putih. Anda telah bertemu dengan Master Menara, Lan Xie. Ye Tianxin mengingat wanita tak tertandingi yang dia temui dengan Cheng Huang sebelumnya. Dia bertanya, jadi dia adalah Master Menara dari Dewan Menara Putih. Itu benar. Ye Tianxin segera bersujud dan berkata, Tuan, saya setia pada Pavilion Langit Jahat dan tidak memiliki niat lain. Lebih baik menyerahkan posisi itu kepada orang lain. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah setuju atas nama Anda. Ini, Tuan, kultivasi saya terlalu rendah. Saya khawatir akan sulit bagi saya untuk mengambil tugas penting ini. Jika saya tidak tampil dengan baik, saya khawatir saya akan mempermalukan Tuan, kata Ye Tianxin. Lu Zhou menyela, dari semua orang di Evil Sky Pavilion, kamu yang paling cocok untuk posisi ini. Anda pernah menjadi Master Istana dari Istana Bulan Turunan sehingga Anda memiliki kemampuan untuk memimpin. Kakak sulung dan kakak kedua Anda adalah laki-laki jadi tidak nyaman. Keberadaan kakak senior ketiga Anda saat ini tidak diketahui, Zhao Yue harus tinggal di Gritian, Little Yuaner dan Cons terlalu muda. Oleh karena itu, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Kata-kata ini membuat Ye Tianxin ragu-ragu. Pada saat yang sama, suara si Uya terdengar dari luar. Kakak senior ke-6, kita memiliki lorong rahasia sekarang, Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda. Terlebih lagi, dengan dukungan Master, apa yang kamu takutkan? Setelah si Uya masuk, dia berlutut di depan Lu Zhou. Salam, Tuan. Bangunlah dan bicaralah. Si Uya berkata, kakak senior ke-6, ini juga kesempatan untukmu. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tuannya, Tuan hanya satu orang. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sekaligus. Dengan kata lain, sebagai murid, Ye Tianxin harus berbagi beban tuannya. Hati Ye Tianxin tergerak ketika dia mendengar ini. Dia segera berkata, karena Tuan mempercayai saya akan melakukan yang terbaik. Lu Zhou mengangguk dan berkata, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, kamu bisa pergi saat itu juga. Baiklah, kamu bisa istirahat dulu. Datang dan temui aku lagi dalam 2 hari. Dipahami. Setelah Ye Tianxin pergi,
Lu Zhou berbicara kepada Si Wuya tentang tang besar. Semuanya beres jadi dia membiarkan Si Wuya pergi juga. 2 hari kemudian, di dalam menara putih setinggi 100.000 kaki. Lan Xie berdiri di lantai 72 dan melihat ke tanah. Pelayan wanita berpakaian biru bertanya, Tuan Menara, apakah Anda benar-benar berencana untuk menyerahkan posisi Anda kepada murid Tuan Pavilion Lu? Apakah menurutmu ada orang yang lebih cocok daripada murid Pavilion Master Lu? Lan Xie bertanya sebagai balasan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bab 1136, Berbakat. Petugas wanita berpakaian biru menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Lan Xie tidak menegurnya. Sebaliknya, dia berkata, tidak ada orang yang sangat cocok. Saya awalnya ingin mengolah seseorang untuk posisi ini. Sayangnya, tidak ada cukup waktu. Kultivasi Pavilion Master Lu baik-baik saja, tetapi perilakunya. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika dia sedikit egois, dia tidak akan memberi muridnya benih kekosongan besar? Petugas wanita berpakaian biru dibuat terdiam oleh kata-kata ini. Pada saat ini, petugas wanita lain terbang dari bawah sebelum mendarat dengan gesit seperti burung. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Menara, Tuan Pavilion Lu ada di sini. Bawa mereka ke aula pelatihan. Dipahami, Lan Xie tampaknya telah menghilang ke udara tipis sebelum dia muncul kembali di aula pelatihan di lantai 80 hanya dalam sekejap mata. Setelah 15 menit, Lu Zhou memasuki aula pelatihan bersama 3 muridnya. Tatapan Lan Xie dengan cepat menyapu semua orang, mengidentifikasi mereka satu persatu. Ye Tianxin ada di sebelah kiri, Si Wuya berada di tengah, Little Yuaner, yang termuda, ada di sebelah kanan. Dia telah bertemu mereka semua sebelumnya. Akhirnya, dia berkata, silakan duduk. Lu Zhou melirik Lan Xie. Dia tampak sedikit berbeda meskipun dia tidak tahu apa yang berbeda. Pada akhirnya, dia hanya berkata, kamu terlihat baik-baik saja. Yuan kecil menyambutnya juga. Kakak, kita bertemu lagi. Senyum cerah muncul di wajah Lan Xie ketika dia mendengar salam Little Yuaner. Dia berkata, gadis kecil, jika kamu tidak keberatan, duduklah di sebelahku. Baiklah, baiklah, Yuan kecil melompat ke sisi Lan Xie. Jangan kasar, Lu Zhou menegur Little Yuaner dengan ringan. Oke, Yuan kecil menahan diri dan duduk dengan patuh di sebelah Lan Xie. Ye Tianxin dan Si Wuya menangkupkan tinju mereka bersama-sama dan berseru, Menara Master Lan. Lan Xie mengangguk dan berkata, aku benar-benar iri pada Pavilion Master Lu karena memiliki begitu banyak murid yang luar biasa. Lu Zhou menghela nafas dan berkata, kamu hanya melihat mereka ketika mereka berperilaku baik, kamu tidak melihat mereka ketika mereka memberontak. Si Wuya dan Ye Tianxin segera menundukkan kepala mereka sementara Yuan kecil bermain dengan kuncirnya dan pura-pura tidak mendengar apa-apa. Lan Xie tersenyum dan berkata, seorang guru selama sehari seperti orang tua seumur hidup. Aku mengerti Pavilion Master Lu. Setelah berbicara, Lan Xie terbatuk ringan. Sedikit kelesuan muncul di wajahnya. Meskipun dia mencoba untuk menekannya, dia tidak bisa menahan batuk lagi. Lu Zhou bertanya dengan bingung, apakah kamu benar-benar kehabisan cara? Lan Xie berkata tanpa daya, jika saya tidak menghabiskan segala cara, apakah saya akan sampai pada titik ini? Jika saya ingin menyelesaikan masalah ini, satu-satunya cara adalah membuat terobosan dalam kultivasi saya. Sangat disayangkan saya membuat kesalahan fatal dalam kultivasi saya. Lu Zhou tidak lagi mengajukan pertanyaan. Pengalaman kehidupan nyata Lan Xie jauh melampaui semua orang yang hadir. Dia juga selamat dari ekspedisi Great Void. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia tidak menghabiskan segala cara yang tersedia? Ada kristal biru, jantung kehidupan yang maju, benda-benda suci, bahkan pengorbanan darah yang besar. Namun, wanita adalah makhluk yang sia-sia. Bahkan jika pengorbanan darah yang besar dapat memberi mereka keabadian, kecil kemungkinan mereka akan mencoba hal seperti itu. Ye Tianxin, panggil Lu Zhou. Ye Tianxin bangkit dan berdiri di depan semua orang. Rambut putihnya menyatu dengan jubah putihnya. Udara bersihnya dan jubah putih bersaljunya yang melengkapi Dewan Menara Putih membuatnya tampak seperti penguasa tempat ini. Lan Xie mengangguk puas. Namun, ketika dia melirik Si Wuya dan Little Yuaner dari sudut matanya, dia pikir semua orang dari Evil Sky Pavilion cocok untuk menjadi Master Menara dari Dewan Menara Putih. Bagaimana menurut Anda? Lu Zhou bertanya. Saya sangat puas. Ye Tianxin tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk menjadi Master Menara berikutnya dari Dewan Menara Putih, jawab Lan Xie. Pada saat ini, pelayan wanita berpakaian biru masuk dan berkata dengan membungkuk, Tuan Menara, para tetua dan hakim meminta audiensi dengan Anda. Tidak,
Kata Lan Xie tegas. Tapi, mereka bilang kalau kamu menolak untuk melihat mereka, mereka akan menerobos masuk, kata petugas wanita berbaju biru itu. Sebelum petugas wanita berpakaian biru bisa menyelesaikan kata-katanya, sekelompok orang menerobos masuk ke aula pelatihan. Ada lebih dari 10 pembudidaya berpakaian putih, setengah laki-laki dan setengah perempuan. Mereka semua membungkuk. Salam, Tuan Menara. Saat Lan Xie hendak mengusir mereka, Lu Zhou berkata, mengapa kamu tidak membiarkan mereka tinggal? Lan Xie duduk kembali dan melambaikan tangannya. Kelompok pembudidaya berpakaian putih membungkuk pada Lu Zhou dan Lan Xie. Kemudian, salah satu pembudidaya berpakaian putih berkata, saya harap Anda akan memaafkan kami, Tower Master. Namun, masalah ini menyangkut Master Menara di Dewan Menara Putih di masa depan. Petik 2. Lan Xie berkata, bicaralah. Apa yang harus kamu katakan? Tuan Menara, Tuan Pavilion Lu. Kami tidak berani mengingini posisi Tower Master. Kami tidak keberatan jika Pavilion Master Lu mengambil alih posisi tersebut. Jika itu orang lain, basis kultivasi mereka harus mendalam dengan kebajikan dan bakat untuk dicocokkan, kata seorang penatua. Kebajikan dan bakat. Lan Xie mengangkat alis. Kekuatan Dewan Menara Putih semakin berkurang dari hari ke hari. Grid Ming juga semakin berani memprovokasi kami. Jika Master Menara yang baru bukanlah seseorang yang memiliki kebajikan dan bakat, Dewan Menara Putih akan runtuh, kata seorang tetua dengan cemas. Orang lain menambahkan, inilah alasan kami meminta untuk bertemu dengan Anda. Bagaimanapun, kami telah bersama Dewan Menara Putih selama bertahun-tahun. Kami berharap mendapat penjelasan sehingga kami juga bisa memberikan penjelasan kepada mereka yang berasal dari majelis rendah. Jika tidak, mereka pasti akan cemas dan moral anggota kita akan anjlok, itu akan sangat merusak kesatuan Dewan Menara Putih. Sebenarnya, situasi seperti ini sangat normal. Dari keluarga terkecil hingga negara terbesar, perubahan sekecil apapun akan menimbulkan kecemasan. Lan Xie berkata, saya dapat meyakinkan Anda bahwa orang yang menggantikan saya akan melampaui saya. Seseorang yang akan melampaui Lan Xie. Pakar macam apa ini? Semua orang terkejut. Siapa ini? Pada saat ini, Ye Tianxin berbalik dan menangkupkan tinjunya pada kelompok pembudidaya berpakaian putih. Itu bisa dianggap sebagai salam. Semua orang menilai Ye Tianxin dengan segera temperamen, penampilan, dan perilakunya baik-baik saja. Namun, tidak ada dari mereka yang berani bertanya tentang basis kultivasinya. Lagi pula, itu adalah pertanyaan yang sangat tidak sopan untuk ditanyakan. Namun, bagaimana mungkin Ye Tianxin tidak memahami pikiran mereka? Dia tersenyum dan berkata kepada salah satu pembudidaya berpakaian putih, saya Ye Tianxin, tolong beritahu saya. Dingling, tolong beritahu saya. Begitu suara lawannya jatuh, Ye Tianxin dengan cepat mengangkat tangannya dan menyerang. Segel bunga emas terbang keluar diikuti oleh segel kupu-kupu emas, satu cepat, dan satu lambat. Bunga cinta kupu-kupu. Lu Zhou mengangguk puas. Dia hanya secara singkat mengajarinya gerakan ini, tetapi dia telah memahaminya dengan sangat cepat. Tidak ada pola gerakan segel bunga. Itu sangat sulit untuk dihindari, dan orang hanya bisa menamparnya. Di sisi lain, kupu-kupu mengepakkan sayapnya, ketika terbang, itu secepat kilat, mengejutkan semua orang. Mereka maju dan mundur secara sinkron. Untuk sesaat, Ye Tianxin sebenarnya berada di atas angin. Bagaimanapun, Dingling adalah penatua Dewan Menara Putih. Setelah dia dipaksa mundur beberapa langkah, dia merasa agak terhina. Dia tidak ragu-ragu dan mengeluarkan astrolabenya sebelum mendorongnya ke depan. Bang, bang, bang. Kupu-kupu dan bunga yang terbuat dari energi menghilang sementara Ye Tianxin terbang mundur sebelum mendarat dengan ringan seperti kupu-kupu. Cukup, Lan Xie menghentikan Dingling. Dingling hanya bisa menurut. Namun, dia berkata, Tuan Menara, dengan kekuatannya, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan semua orang. Saya tidak sedang tidak menghormati Pavilion Master Lu. Bahkan jika kita setuju, akan selalu ada orang lain di Dewan Menara Putih dan Ming Agung yang tidak akan menerima ini. Saya harap Tower Master dan Pavilion Master Lu bisa mengerti dari mana kita berasal. Para tetua lainnya mengikuti dan berkata, Tuan Menara, Tuan Pavilion Lu, tolong coba pahami kami. Lu Zhou tersenyum tipis dan berkata, namamu Dingling. Dingling berbalik dan berkata, penatua ke-6 dari Dewan Menara Putih menyapa Tuan Pavilion Lu. Kapan kamu membentuk avatar Tousan Realm Swirling? Lu Zhou bertanya. 10.000 tahun yang lalu. Apa tingkat kultivasimu? Hanya 6 bagan kelahiran, Pavilion Master Lu, maafkan aku, kata Dingling. Seseorang di sebelahnya dengan cepat menambahkan,
Meskipun Dingling hanya memiliki 6 grafik kelahiran, dia sangat berbakat. Dia mengaktifkan 6 grafik kelahiran dalam 1000 tahun. Dia juga seorang penatua yang ditunjuk secara pribadi oleh Tower Master. Tidak akan lama sebelum dia melewati ujian kelahirannya. Lu Zhou tidak menjawab kultivator berpakaian putih. Sebagai gantinya, dia menatap Ye Tianxin dan bertanya, Ye Tianxin, sudah berapa tahun sejak kamu mengikutiku untuk berkultivasi? Ye Tianxin menjawab, saya telah bersama dengan Evil Sky Pavilion selama 45 tahun. Semua orang terkejut. Lu Zhou bertanya lagi, kapan kamu membentuk avatar Tousan Realm Swirling? Kurang dari setahun yang lalu, kata Ye Tianxin. Semua orang semakin terkejut. Bagaimana mungkin? Dingling berseru kaget. Bab 1137, Tempat Berbahaya Sejati. Ada banyak pembudidaya berputar 1000 alam di Dewan Menara Putih, dan itu setara dengan Dewan Menara Hitam. Namun, di seluruh Great Ming, sebenarnya hanya ada sejumlah kecil pembudidaya berputar 1000 alam. Hanya saja sebagian besar pembudidaya ini berada di Dewan Menara Putih. Bagaimanapun, mereka yang bisa bergabung dengan Dewan Menara Putih semuanya adalah tokoh yang luar biasa. Dingling dianggap sebagai kultivator yang sangat berbakat di Dewan Penatua. Jarang seseorang dengan 6 bagan kelahiran ditunjuk sebagai penatua, ini menunjukkan betapa berbakatnya dia. Namun, Ye Tianxin yang telah memasuki tahap 1000 alam berputar kurang dari setahun yang lalu dan juga telah mengaktifkan 2 bagan kelahiran seperti tamparan di wajah para tetua. Dingling bertanya dengan skeptis, Tuan Pavilion Lu, apakah Anda mengatakan bahwa murid Anda memasuki tahap berputar 1000 alam sebelum mencapai usia 100 tahun? Lu Zhou bertanya, apakah Anda menyiratkan bahwa saya berbohong? Aku tidak suka berbohong. Namun, bahkan ketika saya mengatakan yang sebenarnya, orang-orang meragukan saya. Dingling secara alami tidak berani menyinggung Lu Zhou. Dia buru-buru berkata, saya tidak berani. Di dunia kultivasi, yang kuat memerintah. Ini bahkan lebih di antara pembudidaya berputar 1000 alam. Tidak ada yang berani menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Ambil Lan Xie misalnya, dia terlihat tidak lebih tua dari Little Yuaner, tetapi berapa banyak orang yang berani menantangnya atau bertindak seperti seorang penatua di depannya. Ye Tianxin berkata dengan sungguh-sungguh, karena saya berencana untuk mengambil alih posisi Tower Master, saya tidak bisa berbohong. Bagaimana orang yang berbohong bisa meyakinkan massa? Selain itu, saya bisa berbohong untuk sementara waktu, tetapi bagaimana saya bisa berbohong seumur hidup? Semua orang kehilangan kata-kata. Bahkan jika kamu meragukanku, kamu harus mempercayai Tower Master Lan. Ketika dia pertama kali bertemu saya hanya punya 10 daun. Saya bahkan tidak memiliki bagan kelahiran. Faktanya, hati kehidupan pertama saya diberikan kepada saya oleh Tower Master Lan, kata Ye Tianxin. Lan Xie mengangguk dan berkata, sudah cukup. Jangan gunakan pemahaman dan pengetahuan Anda sendiri untuk menilai seorang jenius. Dingling. Petik 2, petik 2. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa saya jenius juga. Namun, dibandingkan dengan Ye Tianxin, saya telah diturunkan pangkatnya menjadi orang bodoh. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, Menara Master Lan, ini, benar-benar terlalu sulit dipercaya. Bagaimana seseorang dapat mengaktifkan bagan kelahiran pertama mereka, membentuk avatar berputar 1000 alam, dan mengaktifkan bagan kelahiran kedua mereka dalam waktu kurang dari setahun. Itu tidak mungkin. Seolah-olah skor penuhnya adalah 100, dan seseorang telah memperoleh 150. Itu terlihat agak palsu. Lu Zhou benar-benar ingin mengatakan bahwa ke-10 muridnya dari Evil Sky Pavilion mampu melakukan itu. Apa yang sangat tidak mungkin. Namun, lebih baik untuk mengatakan lebih sedikit untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tatapan Lan Xie menyapu para tetua sebelum mendarat di Ye Tianxin. Kemudian, dia berkata, itu karena dia memiliki energi Great Void. Petik 2, petik 2. Semua orang terdiam dan secara naluriah menoleh untuk melihat Ye Tianxin. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Lan Xie bertanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh seseorang bahkan jika seseorang bekerja keras. Dari lahir sampai mati, bakat seseorang akan tetap sama. Namun, energi Great Void mengalahkan bakat. Para pembudidaya tidak pernah menyerah pada eksplorasi dan pengejaran Great Void. Semakin banyak mereka menjelajahi dan semakin banyak mereka belajar, semakin banyak rasa hormat dan hormat yang mereka miliki untuk Great Void dan apapun yang berkaitan dengannya. Itu adalah fenomena yang sangat menarik. Apapun yang berasal dari Great Void, bahkan barang yang paling tidak berguna, adalah harta yang diperebutkan oleh para pembudidaya dalam hiruk-pikuk.
The Great Void Seed adalah salah satu harta paling berharga dari semuanya. Bahkan ada desas-desus bahwa makhluk tertinggi semuanya telah mundur ke Great Void, mengisolasi diri mereka dari seluruh dunia. Dingling adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia berkata dengan tulus, tolong maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Semua yang lain juga membungkuk. Seorang tetua yang berdiri di sebelah kiri berkata, sepertinya tidak ada masalah lagi bagi Nona Ye untuk menjadi master menara berikutnya. Namun, semua orang mendambakan energi Great Void. Bagaimana jika seseorang membuat masalah setelah Tuan Menara pergi? Ada banyak jenius yang terbunuh sebelum mereka menjadi lebih kuat, digigit sejak awal. Lu Zhou berkata, Ye Tianxin adalah muridku. Siapa yang berani membuat masalah untuknya? Tidak ada yang berani membantah. Lan Xie berkata, sangat mudah untuk menghindari tombak yang terbuka tetapi sulit untuk menjaganya dari panah yang tersembunyi. Rahasiakan saja masalah Ye Tianxin yang memiliki energi Great Void. Semua tetua mengangguk. Kalian semua boleh pergi. Para pembudidaya berpakaian putih tidak lagi keberatan sehingga mereka meninggalkan ruang pelatihan satu demi satu. Setelah itu, Lan Xie berkata dengan nada meminta maaf, Paviliun Tuan Lu, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Semua orang membuat kesalahan. Mereka dari Dewan Menara Putih, dan mereka akan menjadi bawahan Ye Tianxin di masa depan. Jika kita tidak dapat meyakinkan massa, bahkan jika mereka setuju hari ini, itu akan menjadi masalah besar di masa depan, kata Lu Zhou. Lan Xie mengangguk dan berkata, kamu benar. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Paviliun Lu secara pribadi membawa Ye Tianxin ke Dewan Menara Putih untuk memenuhi janjinya. Ini benar-benar mengagumkan. Sejak pertempuran dengan Kaisar Binatang, saya merasa sedikit malu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Duan Mu Sheng sekarang. Lu Zhou berkata, seperti yang dikatakan Ning Wanxing, ini mungkin berkah tersembunyi. Jika Lu Wu benar-benar menginginkan benih kekosongan besar, itu harus memikirkan cara untuk membuatnya tetap hidup. Pengorbanan darah yang besar telah sangat melukainya. Jika dia tidak dibawa pergi, mungkin, bahkan aku mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, Lan Xie tiba-tiba bangkit. Dia terbang ke depan sebelum dia berhenti beberapa meter di depan Lu Zhou. Dia menatap Lu Zhou selama beberapa detik sebelum dia dengan berani bertanya, Paviliun Tuan Lu, apakah kamu berani pergi ke tanah tidak dikenal? Petik 2, petik 2. Sebelumnya, ketika Lu Zhou berada di kerajaan selatan domain teratai merah yang berada di dekat tanah tidak dikenal, dia tidak berani menjelajah terlalu jauh. Lagi pula, saat itu, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Namun, saat ini, tingkat kultivasinya juga tidak terlalu tinggi. Dia memiliki 7 bagan kelahiran, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Lan Xie. Jika dia benar-benar pergi ke tanah tidak dikenal sekarang, apakah dia tidak dalam bahaya? Melihat Lu Zhou terganggu, Lan Xie memanggil, Paviliun Tuan Lu. Lu Zhou berdiri dan bertanya, apakah kamu tahu di mana Lu Wu berada? Aku tidak yakin. Ini berarti Lan Xie berpikir ada kemungkinan Lu Wu berada di tanah tidak dikenal. Kalau begitu aku akan pergi ke tempat tidak dikenal, kata Lu Zhou. Lan Xie berkata kepada pelayan wanita berpakaian biru di sebelahnya. Paviliun Master Lu dan saya akan segera kembali. Jangan abaikan tamu. Pelayan wanita berpakaian biru membungkuk. Dipahami. Si Uya juga berdiri dan berkata, Tuan, tanah tidak dikenal sangat berbahaya. Tolong hati-hati. Lan Xie berkata sambil tersenyum, beberapa ribu tahun yang lalu, Dewan Menara Putih meninggalkan lorong rahasia yang sangat tersembunyi di tanah tidak dikenal. Unknown Land memang sangat berbahaya, tapi selama kita berhati-hati dan tidak membuat keributan, tidak akan terjadi apa-apa. Terlebih lagi, kultivasi tuanmu jauh melebihi kultivasi saya, binatang buas tidak akan bisa menyakitinya. Lu Zhou. Petik 2, petik 2. Orang tua ini sedikit bingung. Setelah mengatakan itu, Lan Xie terbang keluar dari aula pelatihan dan turun. Lu Zhou mengikutinya. Para tetua sedang menunggu di bawah, tetapi ketika mereka melihat keduanya memasuki aula runs, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan. Setelah memasuki lingkaran rahasia, Lan Xie dengan lembut menjentikkan lengan bajunya. Bagian rahasia menyala dan pilar cahaya terangkat. Duo itu menghilang hanya dalam sekejap mata. Ketika Lu Zhou melihat cahaya di lorong rahasia jauh lebih terang dari biasanya, dia bertanya, apakah kamu sering pergi ke tanah tidak dikenal di masa lalu? Dia memperhatikan gerakan Lan Xie sangat terampil seolah-olah dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya. Auranya terkadang kuat dan terkadang lemah saat dia menggerakkan lorong rahasia. Itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya.
Lan Xie menggelengkan kepalanya. Tidak, jalan rahasia akan menembakkan pilar cahaya ke langit. Ini berarti kita mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jika lorong rahasia dihancurkan, kita akan berada dalam masalah besar. Bepergian melalui lorong rahasia itu seperti berjalan di Bima Sakti. Bintang bisa dilihat di kedua sisi dan ruang tampak beriak. Setelah sekitar 15 menit, ada sedikit turbulensi di lorong itu. Pada saat yang sama, Lan Xie berkata, kami di sini. Adegan di kedua sisi lorong berubah. Pertama, hanya kabut tebal yang terlihat. Saat kabut berangsur-angsur menipis, siluet pegunungan, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi bisa terlihat. Tak lama kemudian, mereka bisa melihat lautan awan yang membentang sejauh mata memandang. Ini adalah tanah tidak dikenal yang mengarah ke kekosongan besar. Ini sangat tinggi. Keduanya melayang di langit di atas puncak gunung yang sangat tinggi yang menjulang di atas awan. Karena lingkaran rahasia di puncak hanya dapat memuat satu orang, keduanya telah mengerahkan ki primal mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan terbang ke langit, menghadap ke tanah tidak dikenal yang suram dan misterius. Rambut panjang dan jubah panjang Lan Xie berkibar di udara saat dia berkata, dengan cara ini, pilar cahaya akan tersembunyi di awan. Namun, kita masih berisiko menarik binatang terbang. Lagi pula, tidak ada yang mutlak. Suara mendesing, angin kencang mengamuk, dinginnya menusuk tulang. Yang menakjubkan adalah pohon-pohon kuno yang menjulang di bawahnya rimbun dan menghijau, sama sekali tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Mereka berdua terus mengamati sekeliling mereka dari langit yang tinggi. Setelah beberapa saat, Lan Xie berkata, pergi ke selatan. Lu Zhou memperhatikan ada cahaya redup di langit yang jauh, tetapi dia tidak memperhatikannya dan mengikuti Lan Xie. Lan Xie tidak terbang sangat cepat untuk mencegah memperingatkan binatang buas. Setelah terbang sebentar, mereka mendengar suara gemuruh. Binatang buas. Duo ini mendarat di puncak gunung dan melihat ke langit. Dalam kabut tebal, makhluk besar yang tampak seperti dinosaurus perlahan melewati hutan. Pohon-pohon purba yang bermutasi hanya mencapai betisnya. Kulit binatang itu seperti batu, dan matanya bersinar dengan cahaya hitam kehijauan. Mulutnya dipenuhi dengan gigi bergerigi tajam yang berkilauan dalam cahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang buas ini berada pada tingkat Raja Binatang, kata Lan Xie lembut, ini sangat teritorial seperti Raja Binatang. Jika kita melangkah lebih jauh, seharusnya hanya ada binatang buas yang lemah, dan tidak akan ada Raja Binatang buas atau binatang buas yang setingkat Raja Binatang buas. Keduanya melompat ke udara tanpa suara. Mereka terbang melewati hutan kuno yang tenang dan gunung batu yang kacau. Seperti yang diharapkan, mereka melihat binatang kecil bergigi tajam yang tak terhitung jumlahnya bergerak berkelompok di kaki gunung. Lan Xie melihat ke depan dan berkata, tingkatkan kecepatanmu. Hanya dalam sekejap mata, Lan Xie telah muncul beberapa ratus meter jauhnya. Setelah menstabilkan dirinya, dia berbalik. Kemudian, dia menatap Lu Zhou dengan ekspresi bingung. Paviliun Tuan Lu. Bab 1138, Rumput Kehidupan Mistik. Lu Zhou bergerak dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat saat dia melewati puncak gunung. Dia berkata, semakin cepat Anda bergerak, semakin besar kemungkinan Anda akan menarik perhatian pada diri sendiri. Yang perlu kita waspadai adalah binatang buas yang sangat cerdas seperti Kaisar Binatang Buas. Fluktuasi kuat dari primal ki hanya akan menarik masalah. Lan Xie mengangguk dan berkata, tidak hanya basis kultivasi Paviliun Master Lu yang mendalam, tetapi Paviliun Master Lu juga lebih bijaksana daripada saya. Aku belajar banyak darimu. Cahaya di depan keduanya semakin redup. Sinar matahari lemah, dan langit suram. Lingkungan mereka menurunkan visibilitas mereka secara signifikan. Kabut tebal di atas mereka membuat mustahil untuk melihat apapun. Rasanya seolah-olah seekor naga yang menakutkan tiba-tiba keluar dari kabut. Puncak batu gunung yang berdiri di hutan menembus awan. Kadang-kadang, mereka akan melihat sekelompok binatang buas besar lewat. Setelah beberapa saat, Lu Zhou dan Lan Xie mendarat di pohon kuno yang menghadap ke area gelap seperti kawah di depan. Pemandangan menakjubkan segera muncul di mata mereka. Lilis, Lu Zhou sedikit mengernyit. Lili ini mungkin bukan dari koloni yang sama dengan yang diangkut ke tang besar. Karena tingkat reproduksi mereka, ada banyak lili di tanah tidak dikenal. Energi korosif mereka benar-benar menakutkan. Bahkan tanaman di tanah tidak dikenal yang lebih keras dari tanaman biasa tidak dapat menahan energi korosif. Seiring waktu, mereka diisolasi oleh binatang buas lainnya. Ini pasti salah satu sarang mereka, kata Lan Xie. Lu Zhou merasakan sedikit hawa dingin menjalari punggungnya ketika dia melihat lili yang padat. Setelah beberapa saat,
dia bertanya, bingung, jadi, apakah Lu Wu ada di dekat sini? Lan Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah yang terjauh yang pernah saya kunjungi di tanah tidak dikenal. Jika kita melangkah lebih jauh, tebakanmu akan sebaik tebakanku. Apalagi, rute yang kami lalui sebelumnya adalah satu-satunya yang saya lalui. Tanah tidak dikenal terlalu luas, apa yang saya lihat hanyalah puncak gunung es. Suara erangan rendah terdengar dari langit pada saat ini. Duo itu langsung mendongak. Dalam kabut yang berputar-putar, seekor binatang terbang mengepakkan sayapnya yang seolah-olah membentang di langit saat perlahan-lahan terbang melewatinya. Sayapnya menyerupai ikan iblis, dan ekornya sepanjang 300 kaki bersinar dengan cahaya aneh. Lan Xie meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, memberi isyarat kepada Lu Zhou untuk tetap diam. Tangannya tampak lembut, dan jari-jarinya ramping. Ini adalah tindakan yang agak tidak terduga oleh Master Menara dari Dewan Menara Putih. Tidak butuh waktu lama sebelum binatang terbang itu menghilang ke cakrawala. Dengan itu, Lan Xie berkata, saya telah mencari rahasia belenggu langit dan bumi dan menjelajahi tanah tidak dikenal. Ada banyak kali saya ingin melakukan perjalanan lebih dalam ke tanah, tetapi binatang buas itu terlalu kuat. Lu Zhou berkata, untungnya, kamu tidak menyerah pada dorongan hatimu. Tempat ini masih sangat jauh dari jantung negeri. Bayangan Jitiandao mengambil 10 benih kekosongan besar melintas di benaknya. Area itu sedikit mirip dengan pemandangan di depannya, tapi jauh lebih gelap. Mungkin, Lan Xie mengangguk. Kamu adalah salah satu yang selamat dari ekspedisi Great Void, di mana kamu menemukan kristal biru itu. Lu Zhou bertanya. Lan Xie berkata, 300 tahun yang lalu, ada migrasi besar-besaran dari binatang buas dan binatang laut. Oleh karena itu, pembudidaya manusia bergabung dan mengambil kesempatan untuk memasuki Great Void. Namun, banyak dari mereka kehilangan nyawa di tanah tidak dikenal. Tidak ada yang tahu apakah tempat itu adalah jantung tanah, tetapi berdasarkan bagaimana benih kekosongan besar tumbuh dari tanah di sana, itu seharusnya menjadi tempat yang tepat. Itukah sebabnya kamu membawaku ke sini? Lu Zhou bertanya. Tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, Lan Xie mengubah topik pembicaraan dan bertanya, murid guru Paviliun Lu memiliki benih kekosongan besar. Saya ingin bertanya bagaimana Paviliun Master Lu mendapatkan benih kekosongan besar. Lu Zhou berbalik dan menatap Lan Xie dalam diam. Matanya dalam dan bersemangat. Senyum minta maaf muncul di wajah Lan Xie saat dia berkata, jangan salah paham. Saya sendiri memiliki energi Great Void, dan saya tahu itu tidak dapat menentang surga dan mengubah nasib saya. Angin kencang bertiup melewati telinga mereka, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Namun, karena keduanya memiliki kultivasi yang tinggi, mereka tidak takut dingin. Lihat, Lan Xie menunjuk ke langit. Kabut tebal itu seperti uap air yang naik dari permukaan air yang tenang di musim dingin. Ia bergerak berirama, kadang ke satu arah dan kadang ke arah lain. Di tanah tidak dikenal, semua kabut naik dan berkumpul di langit. Kabut tebal berputar-putar dengan energi vitalitas yang kaya dan ki primal murni. Namun, itu membawa bau busuk. Lan Xie berkata dengan lemah, jika memungkinkan, saya berharap Paviliun Master Lu dapat menemukan rahasia tanah tidak dikenal suatu hari nanti. Lan Xie tidak lagi menatap langit yang suram tapi indah. Itu terlalu menyedihkan. Berdengung, suara energi yang akrab beresonansi terdengar dari jauh pada saat ini. Astrolabe hijau besar menyapu hutan dan puncak sebelum menghilang ke cakrawala. Seseorang di sini. Lan Xie dan Lu Zhou bergerak dengan pemahaman diam-diam. Hanya dengan sekejap, mereka turun 100 meter dan mendarat di cabang. Daun rimbun di sekitar mereka menyembunyikan mereka dari pandangan. Lu Zhou melambaikan tangannya, mengaktifkan keramik berlapis ungu yang membentuk ruang tertutup di sekitar mereka. Semua energi di sekitarnya, primal ki, energi vitalitas, dan energi korosif, disimpan di luar penghalang. Bang, 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 bang. Binatang buas dengan sayap seperti ikan iblis menukik ke bawah, mengikuti teratai hijau besar. Hanya dengan sekejap, teratai hijau menghilang. Pada saat yang sama, binatang buas itu mengeluarkan tangisan rendah dan sedih dan menghilang ke dalam kabut. Berhenti mengejarnya. Misi lebih penting. Ini sangat berbahaya di tanah tidak dikenal. Akan merepotkan jika kita menarik gerombolan binatang buas. Astaga, dua pembudidaya mendarat di batu 300 meter di depan pohon kuno. Karena jarak pandang sangat buruk, Lu Zhou dan Lan Xie hanya bisa samar-samar melihat sosok kedua pembudidaya itu. Yang perlu kita lakukan adalah fokus untuk menemukan rumput kehidupan mistik. Mereka terlalu langka. Setelah mencari begitu lama, kami hanya berhasil menemukan 3.
Rumput kehidupan mistik adalah kunci untuk memulihkan bagan kelahiran. Kita perlu mencari lebih banyak. Berhati-hatilah untuk tidak memperingatkan binatang buas. Setelah itu, kedua pembudidaya terbang ke depan dan berhenti hanya beberapa puluh meter dari Lu Zhou dan Lan Xie. Keduanya melihat kawah di bawah. Salah satu dari mereka berseru kaget, "Sarang lili." Yang lain mengerutkan kening saat hidungnya berkedut. "Tidak, tunggu, seseorang ada di sini." Lu Zhou sedikit tegang. Dia tahu orang lain harus memiliki indera penciuman yang tajam dari hati yang hidup. Mungkinkah itu seseorang dari klan Qin? Orang dengan indera penciuman yang tajam menjawab, "Itu mungkin. Saya mendengar bahwa bagan kelahiran tuan muda dari klan Qin dihancurkan oleh seseorang. Mungkin, mereka juga mencari rumput kehidupan mistik." Orang lain tertawa. Tuan muda Qin itu terbiasa bertindak mendominasi sepanjang waktu. Saya ingin tahu ahli mana yang melakukannya. Betapa memuaskan. Selain itu, saya mendengar salah satu dari 4 hamba hantu besar dari klan Qin meninggal juga. Mereka mengklaim bahwa pelayan hantu itu dibunuh oleh binatang buas, mereka pikir tidak ada yang tahu. Tunggu, hidung orang lain terus berkedut saat dia perlahan berbalik. Sulit untuk sepenuhnya menahan aroma seseorang. Bahkan jika seseorang mati, masih akan ada bau, atau lebih tepatnya, bau busuk. Kemanapun seseorang pergi, seseorang akan meninggalkan aroma sisa. Pada saat ini, kedua pembudidaya berbalik untuk melihat pohon tempat Lu Zhou dan Lan Xie bertengger. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, tetapi aroma di udara memberitahu mereka bahwa seseorang pasti ada di dekatnya. Ada 2 aroma, satu adalah aroma bunga yang ringan, yang seharusnya dimiliki oleh seorang wanita, sementara yang lain adalah bau yang agak asam seperti keringat, yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria. Lu Zhou mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya dan mengendus. Bau apa? Bagaimana dia bisa bau? Para kultivator hampir tidak pernah berkeringat. Tunggu, setelah dipikir-pikir, mungkin bau busuk itu berasal dari kemurnian yang dikeluarkan dari tubuhnya setelah dia membentuk avatar keduanya. Hei, kalian berdua lebih baik keluar. Bab 1139, ditemukan. Lu Zhou dan Lan Xie sama-sama disembunyikan oleh keramik berlapis ungu. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan ditemukan. Namun, siapa yang tahu pihak lain akan memiliki hidung anjing. Mereka bertukar pandang sebelum mereka mengetuk kaki mereka dengan ringan di dahan dan terbang keluar. Angin dingin bertiup, menyebabkan rambut panjang mereka berkibar di udara. Lan Xie melayang di udara, menatap kedua pembudidaya dengan tenang, sementara Lu Zhou melayang di udara di sisi kiri. Di tengah angin kencang dan dingin dan suara binatang terbang yang mengepakkan sayap mereka dan langkah kaki yang berat dari binatang buas di tanah, kedua belah pihak saling memandang dengan waspada dan menilai satu sama lain. Sebagian besar pembudidaya yang datang ke tanah tidak dikenal datang dengan tujuan mencari harta karun. Orang mati untuk harta sementara binatang mati untuk makanan. Ini adalah kebenaran sejak dahulu kala. Selain itu, bagaimana mungkin mereka yang datang ke tanah tidak dikenal dan bertahan hidup di lingkungan yang keras menjadi orang yang lemah? Kedua pembudidaya memandang pria dan wanita di depan mereka. Pria yang berdiri di sebelah kiri mengenakan jubah Taois. Dia memiliki temperamen yang stabil, matanya dalam, dan ekspresinya tenang. Wanita yang berdiri di sebelahnya juga tidak kalah. Ekspresinya tenang seperti genangan air yang tenang. Sedikit niat membunuh bahkan bisa dilihat di matanya. Kedua pembudidaya bertanya-tanya mengapa pasangan pria dan wanita itu bersembunyi. Pada akhirnya, mereka tetap tenang dan tidak panik. Karena keduanya tidak bergerak, mereka masih memiliki kesempatan untuk menjelaskan diri mereka sendiri dan menyelesaikan ini dengan damai. Meskipun hukum rimba diterapkan di sebagian besar situasi, itu bukannya tidak fleksibel. Tidak ada musuh abadi di dunia. Salah satu pembudidaya mengambil inisiatif untuk berbicara lebih dulu. Bolehkah aku menanyakan namamu? Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan itu. Sebagai gantinya, dia bertanya sebagai balasan, apakah kalian berdua dari domain Lotus Hijau? Kedua pembudidaya tumbuh lebih berhati-hati. Namun, mereka tidak berbohong. Ya, jawab pembudidaya dengan jujur. Lagi pula, dia baru saja memanifestasikan avatarnya. Apakah kamu di sini untuk mencari rumput kehidupan mistik juga? Lu Zhou secara alami dapat melihat bahwa kedua pembudidaya waspada. Dia berkata, tidak perlu gugup. Saya tidak peduli tentang rumput kehidupan mistik belaka. Begitu suara Lu Zhou jatuh, kedua pembudidaya saling bertukar pandang. Pria ini benar-benar bisa berakting. Memang, semua pembudidaya adalah pembohong. Iya, setidaknya, sepertinya mereka tidak akan melakukan perampokan siang hari.
Karena kamu tidak mencari rumput kehidupan mistik, kami tidak memiliki konflik. Saya menyarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, tanah tidak dikenal sangat berbahaya. Pamitan. Kedua pembudidaya tidak banyak bicara, mereka tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah mencari rumput kehidupan mistik, bukan membunuh orang. Setelah mereka selesai berbicara, mereka menangkupkan tinju mereka pada Lu Zhou dan Lan Xie sebelum mereka berbalik untuk pergi. Tunggu, seru Lu Zhou, menghentikan mereka. Lan Xie melirik Lu Zhou dari sudut matanya. Dia tidak berharap Lu Zhou menjadi lebih tenang darinya. Lu Zhou mengingat percakapan kedua pembudidaya tadi. Mereka telah berbicara tentang tuan muda dari klan Qin dan 4 hamba hantu besar. Karena dia sudah membuat musuh dari klan Qin, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu untuk belajar lebih banyak tentang musuhnya. Karena itu, dia bertanya, apa latar belakang tuan muda Qin yang Anda sebutkan sebelumnya? Kedua orang itu dikejutkan oleh pertanyaan Lu Zhou. Mereka berbalik dan buru-buru berkata, kami dua bersaudara hanya berbicara omong kosong sebelumnya. Tidak apa-apa Anda mendengar percakapan kami, tetapi Anda tidak bisa menganggapnya serius. Petik 2. Lu Zhou menatap kedua pembudidaya dan berkata, anak itu masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki 9 bagan kelahiran. Klan Qin juga memiliki 4 hamba hantu besar yang sangat kuat. Semuanya begitu luar biasa. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Apakah Anda yakin tidak tahu apa-apa? Kedua pembudidaya bertukar pandang lagi. Berdasarkan nada bicara Lu Zhou, sepertinya tidak mungkin dia adalah anggota klan Qin. Oleh karena itu, salah satu dari mereka berkata dengan sedikit tidak sabar, Qin Mosang, tuan muda dari klan Qin, adalah seorang jenius. Dia salah satu yang terbaik di antara generasi muda di klan Qin. Dia juga penerus yang sangat dihargai oleh Yang Mulia Tuan Qin. Banyak orang tahu tentang ini sehingga Anda dapat bertanya-tanya. Lu Zhou bergumam, Qin Mosang. Saya mendengar bahwa Qin Mosang dan pelayan hantu pergi ke tanah tidak dikenal setengah tahun yang lalu dan terluka oleh binatang buas. Salah satu dari mereka meninggal, dan salah satu dari mereka kehilangan bagan kelahiran. Jika Anda sudah lama mencarinya, Anda harus tahu ini, kata pembudidaya lainnya dengan senyum mengejek. Dia sekarang yakin Lu Zhou dan Lan Xie bukan dari klan Qin. Tentu saja, aku tahu itu. Kedua pembudidaya itu mengangguk. Namun, dalam hati, mereka mengutuk. Jika Anda sudah tahu tentang itu, mengapa Anda bertanya? Semakin banyak Anda berbicara, semakin saya merasa Anda sedang mencari masalah. Setelah itu, Lu Zhou berkata dengan nada gelap, bocah itu mencoba menyergapku. Dia beruntung aku hanya menghancurkan bagan kelahirannya. Petik 2, petik 2. Kedua pembudidaya tercengang. Ribuan pikiran dan segala macam spekulasi tentang identitas orang di depan mereka segera melintas di benak mereka. Ini agak sulit dipercaya dan mengejutkan. Lan Xie menoleh untuk melihat Lu Zhou dan berkata dengan terkejut, Tuan Pavilion Lu benar-benar memiliki koneksi dengan orang-orang dari domain Lotus Hijau. Lu Zhou mengangguk tetapi tidak memberikan penjelasan. Lan Xie tiba-tiba merasa masalah ini cukup menarik. Karena itu, dia hanya berdiri diam di samping dan menyaksikan. Salah satu pembudidaya berkata, apakah kamu bercanda? Tidak bijaksana untuk menyinggung klan Qin. Petik 2. Kultivator lainnya bertanya, bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan? Dia sangat ingin tahu tentang orang yang mengaku telah menghancurkan bagan kelahiran Qin Mosang tetapi masih tetap tidak takut akan pembalasan dari klan Qin. Dia yakin orang di depannya pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih tangguh daripada klan Qin sehingga dia ingin tahu namanya. Lu Zhou memandang mereka berdua dan tidak menjawab pertanyaan itu. Kemudian, setelah bertukar pandang, salah satu dari mereka berkata, saya Wei Jingye. Saya Wei Jiangnan. Baru pada saat itulah Lu Zhou berkata, nama keluarga saya adalah Lu. Lu, kedua pembudidaya memeras otak mereka tetapi bisa mengingat setiap pukulan besar dengan nama keluarga Lu. Lu Zhou mengambil inisiatif untuk mengatakan, saya bukan dari domain Lotus Hijau. Begitu kata-kata ini jatuh, Wei Jingye dan Wei Jiangnan mundur beberapa meter seketika saat primal Qi mulai melonjak di sekitarnya. Suasana yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi sedikit tegang. Pada saat ini, Wei Jingye sudah mengerahkan energinya. Di sisi lain, Wei Jiangnan meletakkan tangannya di bahu Wei Jingye dan berkata dengan suara rendah, jangan bertindak gegabah. Kami belum tahu apakah mereka musuh atau teman. Sebenarnya masih banyak hal yang belum kita ketahui. Wei Jingye mengangguk dan menarik segel energi di tubuhnya. Setelah itu, Wei Jiangnan memaksakan senyum di wajahnya dan berkata,
Karena kita bepergian di jalan yang berbeda, mari kita berpura-pura jalan kita tidak berpotongan hari ini. Pamitan. Astaga, pada saat ini, kabut tebal di langit tiba-tiba berpisah. Setelah itu, binatang buas yang tampak seperti ikan iblis terjun dari langit dengan rahang terbuka. Ekornya mengaduk angin kencang pada saat bersamaan. Setelah melihat ini, Wei Jiangnan berteriak, "Ayo pergi." Suara mendesing. Binatang buas itu menghalangi jalan mereka berdua dengan sayapnya, memaksa mereka untuk bergerak di depan Lu Zhou dan Lan Xie. "Haruskah kita membunuhnya?" kata Wei Jingye. "Tidak, Raja Binatang Buas ini terlalu besar. Kami tidak akan bisa membunuhnya dalam waktu singkat. Jika kita memperingatkan Kaisar Binatang Buas di kedalaman hutan, kita tidak akan bisa melarikan diri," jawab Wei Jiangnan dengan menggelengkan kepalanya. Suara rendah terdengar di udara segera setelah kata-kata Wei Jiangnan jatuh. Itu telah memperingatkan yang lain. Di tanah di bawah, suara binatang buas yang menginjak tanah terdengar di udara. Kedengarannya seolah-olah puluhan ribu kuda berpacu pada saat yang bersamaan. Astaga, 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 binatang buas seperti ikan iblis mengepakkan sayapnya, dan angin kencang mulai mengamuk dengan segera. Astrolab, duo itu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama dan mengangkat astrolab hijau mereka di depan mereka. Pada saat ini, Lan Xie berkata, "Paviliun Tuan Lu, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Kalau tidak, kita tidak akan berhasil tepat waktu." Bagian rahasia di kedalaman tempat ini menunjukkan nilainya yang besar saat ini. Namun, masih ada jarak antara tempat ini dan